Langsung saja ya, karena waktunya singkat nih kayaknya. Slide saya kayaknya panjang nanti. Oke, bisa dimulai ya sekarang ya. Silakan, Pak. Oke, baik ya Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya akan membagikan sedikit kepada kita semua berkaitan dengan rahasia Rosario. Itu ada bukunya, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah membacanya yang diterbitkan Obor ya. Eh, Bukunya seperti ini. Begitu, menurut Santo Montfort, kebetulan Santo Montfort ini adalah ya pendiri kongregasi kami dan juga ada dua kongregasi lainnya. Em, kita akan secara khusus saja berbicara tentang Rosario karena saya yakin kita semua punya pengetahuan dan pengalaman tentang doa Rosario ini ya. Sehingga saya hanya fokus di apa yang dikatakan Montfort, terutama melalui bukunya dan juga melalui tulisan-tulisan yang lainnya. Jadi rahasia Rosario. Kita sekarang masuk dalam bulan Rosario ya, untuk seluruh gereja di seluruh dunia. Kita tahu semua latar belakangnya kenapa itu ditetapkan um, oleh Paus ini ya, Paus Pius ya, kelima menetapkan bulan apa namanya? Sorry, Paus Pius ke ya Paus Pius kelima menetapkan 7 Oktober itu sebagai Pesta Santa Maria Ratu Rosario. Kemudian Paus Clement IX mengukuhkan pesta ini untuk seluruh dunia dan Paus Leo ke-13 meningkatkan pesta ini menjadikan bulan Oktober itu seluruhnya sebagai bulan Rosario untuk menghormati Maria Ratu Rosario dan latar belakangnya kita tahu ini sebagai tanda terima kasih syukur Paus Pius kelima waktu itu atas kemenangan pasukan Kristen melawan pasukan Islam Turki waktu itu dan waktu itu Paus menyerukan semua umat Kristen untuk berdoa Rosario dan untuk memohon perlindungan dan akhirnya eh, pasukan Kristen itu menang dalam perang itu ya. Sehingga sebagai tanda syukur Paus itu menetapkan 7 Oktober itu sebagai perayaan untuk mensyukuri Maria Ratu Rosario itu. Itu latar belakang kurang lebih. Nah, jadi saya kira pesan dari mengapa ini dihormati, ya, eh, saya kira berkaitan dengan Maria yang selalu terlibat dalam ziarah gereja. Sebagai ibu gereja, dia selalu ada bersama kita, menyertai, mengasihi kita, dan tentu saja menginginkan agar kita setia mengikuti Yesus putranya. Maria yang selalu berjalan bersama gereja, melindungi dan mencintai gereja. Saya kira itu pesannya, eh, latar belakang dari mengapa Oktober itu menjadi bulan Rosario ya. Begitu. Nah, judulnya Rahasia Rosario, sebuah rahasia dalam tulisan-tulisan Montfort itu juga dalam buku lain. Kata rahasia itu mengandung tiga makna. Juga dalam rahasia Maria nomor satu, oh, dia menyebutkan ini rahasia yang saya mau sampaikan kepadamu. Ada tiga. Yang pertama itu revelasi, seperti membuka atau menunjukkan, membuka selubung ya. Kalau orang itu pakai apa, tutup kepala, diselubungi, maka wajahnya tidak lihat. Nah, sekarang arti pertama kata rahasia itu dia mau membuka selubungnya supaya kita bisa melihat. Lalu yang kedua, si konfidensial, bersifat rahasia. Jadi sesuatu yang rahasia itu dipercayakan pada orang-orang tertentu saja, tidak untuk semua orang. Lalu yang ketiga, metodologi ya, seperti resep makanan. Jadi ini rahasia makanan, makanan misalnya Padang ini rahasia resepnya ini. Jadi ada metode itu berkaitan dengan metode atau doa Rosario ya. Racikan yang pas tentang Rosario. Jadi tiga kata itu yang dimaksudkan oleh Montfort sebagai sebuah rahasia. Dengan demikian, sebagai rahasia, itu Montfort mengatakan bahwa Rosario itu adalah doa yang suci yang tidak semua orang akan bisa menikmati dan masuk ke dalamnya dan mendapatkan rahmat di dalamnya. Kecuali kalau orang itu betul-betul diilhami, diberikan oleh Tuhan rahmat untuk itu. Jadi itu maksudnya kata rahasia itu ya.
Tentang buku ini sendiri itu ditulis sekitar tahun 1700 ya, zaman Montfort masih hidup. Lalu isi bukunya kalau Bapak Ibu lihat itu sederhana, ada 2 bab saja dan terdiri dari 50 subbagian yang pendek. Dan Montfort menyebutnya 50 mawar. Nah, buku ini sebetulnya di bagian pendahuluan Montfort menulis eh, te- menuju apa tulisannya itu ditujukan untuk para imam, simbol mawar putih. Jadi para imam dia minta untuk setialah mendoakan Rosario supaya mereka bisa menjadi imam yang setia dan berkhotbah dengan baik dan seterusnya ya. Lalu untuk orang berdosa mawar merah dan untuk orang saleh mawar yang ajaib dan untuk anak-anak itu kuncup mawar. Jadi Montfort itu menggunakan semua mawar jenis warnanya dan nanti 50 mawar juga itu melambangkan ya itu 50 salam Maria itu ya. Nah, dalam buku ini ada 3 gagasan utama yang penting sebetulnya, yaitu tentang asal usul Rosario. Rosario itu ada asalnya dari mana, lalu Rosario itu apa. Lalu yang kedua soal keagungan, kekuatan atau mujizat Rosario itu apa. Lalu yang terakhir eh, tentang metode atau cara mendoakan Rosario yang baik itu seperti apa. Oke, poin yang ditekankan Montfort itu adalah yang pertama, Rosario itu bukan sekedar doa yang diulang-ulang, repetisi ya, tetapi eh, sebagai sekolah doa. Maksudnya kita itu berdoa Rosario itu seperti masuk dalam sebuah sekolah dan kita terus-menerus belajar terus-menerus ya dalam sekolah itu dan Maria sendiri yang mengajar kita dalam sekolah doa itu ya. Lalu Rosario itu adalah seperti buku saku, kitab suci kecil ya, dan adalah jalan kontemplasi. Jadi Rosario itu bukan hanya sekedar doa kata, tapi doa kontemplatif ya. Lalu yang kedua, Rosario itu berakar pada Injil. Maka Rosario itu sebetulnya ada doa Injili. Ya intinya kontemplasi atas peristiwa-peristiwa penting dalam hidup Yesus ya. Sekarang ada 4 peristiwa ya yang ditambahkan belakangan itu peristiwa cahaya. Jadi peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan eh, peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah keselamatan. Peristiwa itu sendiri, peristiwa-peristiwa yang kita renung dalam Rosario itu bagi Montfort itu adalah peristiwa suci. Jadi kalau kita mendaraskan Rosario, peristiwa pertama misalnya peristiwa gembira pertama Maria diberi kabar. Jadi kita ada teks kitab sucinya, bayangan kita adalah peristiwa itu Maria memberi kabar itu kepada kita. Dan peristiwa itu bagi Montfort, semua peristiwa itu adalah peristiwa yang suci. Sehingga kita itu masuk di dalam ruang atau saat yang suci. Masuk dalam peristiwa itu. Peristiwa yang suci itu. Lalu yang ketiga, Rosario adalah senjata rohani melawan dosa. Kita selalu mendengar itu ya, Rosario itu bisa menaklukkan si jahat, ya, kesesatan, dan kelemahan jiwa-jiwa, kelemahan iman. Jadi ada kekuatan spiritual ya, kalau kita berbuat dosa Rosario. Yang keempat, ada janji atau berkat Tuhan bagi mereka yang mendoakan Rosario dengan setia dan penuh bakti. Jadi ada berkat yang dijanjikan. Lalu tentang asal usul sorry ya. Pater, mungkin layarnya bisa diperbesar agar tulisan bisa lebih jelas. Oke, sorry. Ya. Itu udah besar ya? Oke, sudah ya. Oke, ya, makasih. Oke. Nah, tentang asal usul Rosario itu saya tambahkan beberapa. Tapi bagi Mahfud, Rosario itu pertama-tama adalah doa batin dan doa vokal. Ya. Kalau doa vokal itu yang kita sebut Salam Maria itu doa vokal ya. Itu mulut kita berucap. Tapi doa batin itu adalah batin itu terarah pada peristiwa. Jadi batin kita itu terarah pada peristiwa yang sedang kita eh, renungkan ya. Montfort menegaskan bahwa Rosario itu bukan ciptaan manusia, tetapi ilham Roh Kudus ya. Jadi bukan diciptakan oleh kita, tetapi itu karya Roh Kudus sendiri. Lalu dia merujuk pada Santo Dominikus yang konon katanya pendiri Ordo Dominikan ya, Santo Dominikus. Dia itu eh, dalam penampakannya
diberi rosario oleh Bunda Maria. Begitu, dan nanti dia diminta untuk menjadi Rasul Rosario untuk mewartakan tentang Rosario itu. Tapi intinya Dominikus itu adalah seorang santo yang berkhotbah atau ajak orang untuk berdoa Rosario, yang mempopulerkannya dengan sebagai seorang imam ya, yang mengajarkannya. Begitu, lalu muncullah serikat Rosario Suci yang punya kewajiban mendoakan Rosario setiap hari, ada yang setiap bulan, ada yang ada yang setiap minggu, ada yang setiap bulan. Nah, tapi satu abad setelah zaman Dominikus ini, itu mulai memudar, orang mulai redup. Nah, lalu muncul lagi Beato Alan de la Roselle. Dialah yang juga mendapatkan wahyu dari Bunda Maria untuk kembali menghidupkan kembali Rosario itu di tengah umat supaya mereka mempunyai devosi dan mendoakan doa Rosario itu. Eh, dan dua orang ini adalah tokoh kunci yang Montfort sebut sebagai orang yang mendapat ilham dan juga mendapat wahyu dari Allah serta penampakan dari Maria sendiri untuk mendorong mereka untuk berbicara tentang mempromosikan doa Rosario. Nah, kita tahu perkembangan doa Rosario itu sebenarnya sejarah awalnya apa. Sebetulnya itu jauh sebelum zaman Dominikus. Itu ada praktik awal di zaman monastik para biarawan, para rahib-rahib di Mesir. Jadi mereka mendoakan 150 mazmur itu ya. Nah, tetapi untuk rahib yang tidak bisa membaca, yang tidak bisa menulis, mereka tidak bisa mendaraskan Mazmur itu. Maka mereka sebagai gantinya mereka mendaraskan Pater Noster, doa Bapa kami, ya. Begitu 150 kali begitu. Lalu lama-lama eh, diganti dengan 150 Salam Maria begitu. Eh, Kemudian eh, tadi sudah dikatakan diwahyukan kepada Dominikus pada awal abad ke-13 ya. Ya melawan bid'ah Albigensia di Prancis Selatan pada waktu itu. Jadi Maria sendiri ya, memberikan rosario ke tangan apa namanya Santo Dominikus. Nah, kalau Beato Alan de la Roselle itu juga luar biasa itu kisahnya ya. Nanti Ibu bisa baca Bapak Ibu bisa baca dalam buku itu kalau mau. Nah, pada abad ke-14 sampai 15 bentuk rosario makin teratur dengan munculnya 15 misteri ya, rosario, dan kemudian terakhir ditambah lagi eh, apa namanya peristiwa cahaya sekarang jadi 20. Beato Alonso de Rupe, seorang Dominikan juga menyusun doa yang menyerupai sekarang dan mewarnakannya ya. Nah, lalu yang berikut, Rosario itu bagi Montfort itu adalah Rosa Mystica, mahkota mawar. Jadi kalau kita mendoakan Rosario, setiap Salam Maria itu seperti mawar yang keluar dari mulut kita dan dipersembahkan kepada Yesus dan bundanya. Jadi Rosario-Rosario itu rangkaian-rangkaian itu membentuk sebuah mahkota menjadi mahkota mawar. Begitu. Nah, Paus Yohanes Paulus kedua me- menekankan Rosario itu sebagai doa kontemplasi. Rosario dan dia juga menyebut mahkota mawar adalah merenungkan kehidupan Yesus yang meliputi kontemplasi atas peristiwa-peristiwa tertentu dalam Injil bersama Maria. Jadi mendaraskan rosario tidak lain adalah menatap wajah Kristus bersama Maria, mengkontemplasikan peristiwa-peristiwa, setiap peristiwa itu bersama Maria dengan tatapan Maria. Maka itu adalah doa batinnya, batin kita terarah pada peristiwa itu. Dan tadi seperti saya katakan, kalau kita betul-betul fokus dan masuk dalam peristiwa itu bersama Maria, kita masuk dalam peristiwa suci itu. Itu disebut kontemplasi. Dan dengan demikian, kita itu ada dalam persekutuan bersama Allah. Maka itu adalah waktu yang suci. Nah, Montfort juga eh, menegaskan bahwa eh, doa Rosario itu adalah doa yang berasal dari surga sendiri, doa doa ilahi ya.
itu terbukti dari kalau kita apa ya meneliti sungguh-sungguh, elemen doa rosario itu kan sederhana ya, mengandung doa Bapa kami, itu ya doa dari Yesus sendiri, jadi bukan doa yang dikarang-karang oleh manusia, doa utama kita. Lalu Salam Maria sendiri, ya, itu bagian pertama Salam Maria itu adalah doa seruan malaikat, dan yang bagian keduanya itu adalah seruan Elizabeth kepada Maria. Tapi semuanya itu adalah seruan malaikat tentu saja dari Allah sendiri melalui malaikat, dan Elizabeth itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka itu adalah doa yang seruan yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Jadi ini doa dari surga sendiri ya. Lalu bagian kedua dari Salam Maria, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah aku. Itulah doa gereja yang ditambahkan kemudian. Jadi gereja yang berdoa ya, memohon perantaran bagi Maria untuk mendoakan kita. Lalu Montfort menulis dalam buku ini semua mawar ya, nah, mawar satu, mawar dua, mawar tiga, mawar empat. Saya hanya menyebutkan beberapa mawar saja yang penting-penting. Yang lainnya silahkan nanti tertarik baca sendiri ya. Mawar Rahmat. Dia sangat menekankan bahwa dengan berdoa rosario itu membantu membantu orang yang berdosa untuk bertobat. Itu adalah jalan pertobatan bagi orang yang berdosa. Mawar hidup, rosario itu mawar hidup. Ya, doa rosario itu artinya bagi dia, doa rosario itu harus dihidupi, bukan sekedar kata-kata yang keluar dari mulut, tapi disadari dan dihidupi. Eh, Tadi sudah dikatakan bahwa doa rosario itu doa vokal dan doa batin tentu saja. Nah, kita masuk ke bagian yang kedua itu kurang lebih asal usul ya, kurang lebih hal-hal yang penting yang berkaitan dengan Rosario itu latar belakangnya, sejarahnya, kurang lebih yang umum-umumnya tidak sangat detail, mengingat waktu kita sangat terbatas. Nah, keagungan Rosario, kita lihat sekarang apa kehebatan, kekuatan Rosario itu. Ya, Montfort melambangkan dengan mawar merah, darah Kristus. Merah itu simbol darah Kristus dan pengorbanan para martir. Ini tentang kekuatan Rosario. Darah Kristus itu sumber kekuatan gereja, sumber hidup gereja. Begitu darah para martir. Selanjutnya itu adalah apa ya, sumber eh, hidup gereja sendiri. Darah martir itu menghidupkan gereja. Nah, ada beberapa hal yang saya secara singkat saja, keagungan Rosario itu bisa menumbuhkan kebajikan-kebajikan dalam diri kita ya. Ya, kerendahan hati, kebijaksanaan, apa, dan macam-macam kebajikan-kebajikan Kristiani itu ya. Lalu yang kedua, sebagai doa kontemplasi Injil. Jadi ini adalah kita masuk dalam kontemplasi Injil sungguh-sungguh karena maka kalau terus-menerus mengkontemplasikan itu, Injil itu yang penting-penting itu peristiwa momentum yang penting dalam hidup Yesus dalam sejarah keselamatan itu nanti akan meresap, mempengaruhi ingatan kita dan meresap dalam batin kita sehingga itu membangkitkan iman kita, harapan dan kasih kita. Dan berikut, Rosario itu membantu merenungkan misteri iman kita, tentu saja, karena itu misteri-misteri yang pokok ya, begitu. Lalu Rosario itu hampir seluruhnya didoakan dan menjadi devosi utama dari para kudus. Kalau kalian baca riwayat semua para kudus, pasti mereka akan merujuk pada Maria dan doa Rosario itu sebagai doa yang sangat penting yang membantu pertumbuhan dan perkembangan mereka menuju kekudusan. Rosario membawa kerahiman dan pengampunan bagi orang yang berdosa, tentu saja. Jadi kalau Montfort saya meyakini kalau kita sungguh-sungguh mendoakan Rosario dengan setia dan penuh bakti, maka itu akan membantu kita untuk menghindari dosa atau kalau kita berdosa kita bertobat. Mengapa? Karena kita semakin dekat dengan Maria, tetapi semakin mengenal Yesus, semakin mengasihi Yesus, dan semakin memahami kasih Allah melalui karya keselamatan itu. Karena kita terus-menerus mengkontemplasikan peristiwa-peristiwa keselamatan, peristiwa-peristiwa penting dalam hidup Yesus itu. Rosario itu juga membantu kita melawan setan atau godaan. Saya kira ini sangat sederhana, tapi biasanya kalau orang itu sering berdoa rosario dia akan memberi kesaksian itu. Begitu. Nah, saya sendiri misalnya kalau kita hmm, apa ya, kalau kita dalam situasi apa atau misalnya di airport
stres ya karena pesawat delay terus dan segala macam, kita marah dan jengkel dan segala macam, kita diam doa rosario, nanti setelah itu semuanya menjadi berubah. Kita menjadi sabar dan kita bisa lebih lebih compassionate, lebih lalu tidak tidak juga mudah marah dan bisa menjadi tenang dan segala macam. Itu eh, kenapa ya? Kenapa bisa begitu? Saya kira itu karena kita apa mendekat pada Allah, mendekat kepada ke persekutuan dengan Tuhan dan bundanya, maka ya kita juga jiwa kita juga dikuasai oleh apa rahmat Allah sehingga kita bisa menguasai diri, menumbuhkan pengharapan. Kita sedang dalam tahun jubileum, doa Rosario itu membantu kita untuk berharap pada Allah karena kita percaya pada janji-janji Allah itu dalam kitab suci dan akan api cinta kasih yang Tuhan berikan kepada kita itu membantu kita bertumbuh dalam pengharapan, membangkitkan iman dan harapan kita. Lalu yang berikut, Rosario itu dianjurkan oleh para paus. Ya, dari paus ke paus, mereka selalu berbicara pentingnya berdoa Rosario. Paus yang sekarang juga berbicara ya kita tolong bulan bulan ini berdoa Rosario sungguh-sungguh untuk perdamaian dunia dan seterusnya. Karena kita percaya bahwa Maria uh, menjadi perantara yang unggul di hadapan Yesus. Lalu mengantar jiwa pada kemuliaan abadi. Jadi Montfort selalu berkata, kalau kita itu selama hidup setia dengan Bunda Maria, mempunyai persekutuan yang dekat dengan Bunda, mempunyai devosi yang kuat dengan Bunda Maria, maka dia pun akan menjadi orang yang pertama menyambut kita di gerbang surga dan mengantar kita kepada kemuliaan putranya. Itu kurang lebih beberapa hal yang ditulis Montfort di dalam buku ini soal keagungan, kekuatan Rosario itu ya. Lalu yang berikut, cara mendoakan rosario, metode ini bagian lain lagi yang dalam mawar-mawar itu ya. Em, Simbol yang dipakai Montfort itu adalah mawar emas ya yang menguduskan. Nah, Montfort menganjurkan kalau kita berdoa rosario pertama doalah dengan iman yang hidup. Maka dia menekankan dalam penjelasan Mawar tentang aku percaya, makanya rosario itu selalu harus mulai dengan aku percaya. Kalau kita mendoakan aku percaya dengan sungguh-sungguh dengan kesadaran kata demi kata, maka iman kita itu menjadi nyata dan hidup saat itu. Nah, iman yang hidup itu membantu orang untuk fokus dan berdoa dengan baik. Sehingga Rosario itu tidak sekedar rutinitas Salam Maria yang diulang-ulang. Dan kalau rutinitas yang diulang-ulang tanpa kesadaran, tanpa iman, maka kalimat yang keluar itu juga tidak menyentuh kita dan tidak menggerakkan, uh, menghidupkan roh kita ya, begitu. Jadi dengan iman yang hidup, maka sekali lagi doa aku percaya itu penting sekali dan wajib. Gitu. Lalu yang kedua, dengan rendah hati, doa dengan penuh kerendahan hati. Ya, Lukas 18:13 mengatakan doa yang rendah hati itu menyenangkan. Jadi dengan iman dan dengan rendah hati. Lalu yang ketiga, ini yang paling sulit biasanya. Penuh perhatian, fokus, hati yang terarah. Ya, bukan pikiran kosong dan liar. Jadi hati yang terarah pada peristiwa-peristiwa itu. Hati yang terarah pada Allah. Bersama Maria, kita berdoa di hadapan Allah. Lalu yang berikut, dengan penuh devosi, maksudnya dengan penuh bakti, dengan penuh cinta, kasih sayang seorang anak kepada ibunya. Gitu. Jadi bukan mekanis, mekanis itu seperti robot yang mengulang-ulang. Maka Montfort itu dalam salah satu tulisannya Bakti Sejati dia menegaskan, lebih baik kita mengucapkan satu Salam Maria yang diucapkan dengan iman yang hidup, cinta dan bakti yang tulus daripada 1000 Salam Maria yang tergesa-gesa. Yang berikut, Rosario itu didaraskan dengan setia, maksudnya konsisten, terus-menerus. Tidak hanya pada saat kita butuh, kita perlu, kita atau saat mengalami krisis baru kita berdoa, tapi kita akan sungguh-sungguh mengenal rahasia Rosario itu kalau kita konsisten tenggelam di dalamnya dan kalau bisa setiap hari konsisten, misalnya
kita sudah menentukan kalian sepertinya setiap hari ya, misalnya seminggu berapa kali terus, tapi terus menerus gitu. Apapun alasannya kita mendoakan dengan konsisten. Nah, pasti nanti kita akan mengalami betapa hebat dan luar biasa, betapa dalamnya eh, eh, doa Rosario juga sangat sederhana tetapi sangat dalam dan bisa didoakan oleh siapapun. Lalu yang berikut, doa Rosario sebaiknya didoakan sebagai bentuk pengorbanan dan persembahan hidup. Kita mengorbankan waktu, kesibukan, dan juga pikiran, perasaan, dan emosi kita yang lain. Kita betul-betul berjuang untuk mati raga, untuk terarah hanya kepada Allah dan berjuang dengan gangguan setan yang biasanya mengganggu konsentrasi kita. Oke. Nah, yang terakhir tentang metode CAS yang dianjurkan Montfort. Ya, kalian pasti mendapatkan banyak sudah mendapatkan banyak pengetahuan ya dari mana-mana, dari si A, si B, dari juga orang kudus ini dan segala macam cara yang terbaik mendoakan Rosario. Nah, Montfort menganjurkan beberapa hal. Yang pertama, sebelum kita memulai Rosario dengan aku percaya, mohonlah Roh Kudus. Dalam doa-doa kami itu dalam buku-buku Monfortan doa, selalu mulai semua doa itu selalu mulai dengan mohon Roh Kudus. Ya seperti dalam kitab suci dikatakan, kalau kita berdoa, bukan kita yang berdoa semuanya, Roh Kudus yang berdoa. Kalau kita yang berdoa, biasanya jatuhnya doa kita nanti akan kemana-mana dan kadang-kadang itu tidak konsisten ya. Kadang-kadang lalu kita kering, merasa kering sendiri karena bukan roh kita yang berdoa. Lalu dalam metode doa-doa Montfort itu, doa Rosario terutama, dia mulai dengan doa pembuka. Doa pembuka itu menarik sekali supaya minta supaya kita doa mohon rahmat dari Tuhan supaya kita fokus, kita rendah hati dalam doa ini, lalu supaya kita pikiran yang kemana-mana itu bisa diluruskan dan supaya kita penuh bakti dan seterusnya. Ada doa doa yang apa doa pembuka yang isinya membantu kita untuk mau masuk ke dalam doa sekarang dengan penuh semangat. Jadi ada doa pembukanya. Jadi di situ mohon sadaran, mohon rahmat, mohon kasih, konsentrasi, kesetiaan. Lalu yang ketiga membaca teks kitab suci ya. Kalau tidak perlu membaca teks penuhnya, sebut saja peristiwa. Misalnya kan peristiwa eh, cahaya yang pertama Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Kita hening sejenak mengingat peristiwa itu. Yesus dibaptis itu seperti apa kurang lebih ya, detail-detail kecilnya gitu. Eh, Kalau tidak membacakan teks kitab suci ya. Lalu Montfort mempunyai metode doa kami Montfortan ya, yang diajarkan oleh Montfort. Selain satu peristiwa 10 salam Maria, setelah kemuliaan selalu um, ada seruan ini. Semoga rahmat peristiwa ini meresap ke dalam hati kita. Maksudnya seperti yang saya sudah sebutkan tadi, Montfort itu kalau kita masuk dalam peristiwa itu berarti kita masuk di dalam saat peristiwa yang suci, waktu yang suci. Sehingga rahmat dari peristiwa yang suci itu semoga meresap ke dalam batin kita, tersimpan di dalam kesadaran kita dan dalam batin kita yang terdalam. Ada seruan khas itu. Lalu metode yang lain memberi sisipan peristiwa dalam doa Salam Maria. Misalnya Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, terpujilah buah tubuhmu Yesus yang memikul salibnya. Jadi ditambahin Yesus yang apa gitu. Kalau kalau Maria misalnya nanti ditambahkan Maria, Maria yang diangkat ke surga dan seterusnya. Itu untuk membantu kita fokus pada ini peristiwa yang sedang kita kita renungkan, kontemplasikan adalah peristiwa itu. Jadi ada sisipan-sisipan itu yang bisa bisa disisipkan dimanapun kita suka gitu. Lalu yang berikut menatap untuk menjadi serupa ini sangat spiritual ya. Jadi Montfort mengatakan kalau kita berdoa Rosario fokus dalam Injilnya, peristiwanya, lalu kita menatapnya, mengkontemplasikan teks Injil itu bersama Maria dengan mengucapkan doa. Tadi juga sangat menarik.
Kalau kita mendoakan dengan iman, bakti, devosi yang hidup, maka eh, itu dengan cinta yang kuat, maka tuh Rosario Salam Maria yang keluar dari mulut kita itu seperti mawar-mawar yang harum wangi yang kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi ini lihatlah, ini seperti apa namanya uh, uh, saat bulan madu ya bersama Tuhan, bersama Maria. Gitu. Kak, seperti menatap Yesus untuk menjadi serupa dengannya. Maka salah satu pastor kami yang menulis buku juga yang juga ada dalam metode dua rosario di dalamnya. Judulnya menatap menjadi serupa. Jadi rosario itu adalah menatap peristiwa hidup Yesus supaya kita semakin menyerupai Yesus. Dan cara tatapan yang paling betul itu adalah bersama tatapan Maria. Maka kalau kita bersatu dengan Maria, Roh Maria, maka kita akan bisa mengerti peristiwa-peristiwa hidup Yesus itu dengan baik dan dengan lebih mudah. Itu kontemplasi. Nah, ini bagian penutup ya. Mudah-mudahan saya tidak tidak terlalu melewati batas waktu ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, eh, rahasia Rosario. Kalau kita mau mengenal rahasia Rosario itu, menurut saya, cara yang terbaik adalah seringlah berdoa Rosario. Itu yang pertama. Berdoalah terus-menerus, walaupun kita tidak merasakan apapun. Berdoalah dengan terus-menerus. Lalu berdoalah dengan setia. Berdoalah dengan penuh bakti, dengan cinta yang mesra. Berdoalah dengan iman dan kerendahan hati. Maka saudara-saudara akan mengenal keindahan dan kekuatan doa Rosario dan mengerti apa yang dikatakan Montfort sebagai rahasia Rosario. Kita kembali ke awal karena Montfort mengatakan memang ini rahasia ilahi. Tidak semua orang bisa masuk ke dalamnya. Banyak kan orang Katolik yang tidak tidak berdoa Rosario dan tidak peduli, tidak ambil pusing. Bahkan para imam pun banyak yang ya menganggapnya sebagai membosankan dan apa ya doa kepada Maria lagi ada yang begitu. Lalu banyak yang punya persoalan bahwa mudah hilang konsentrasi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu kembali karena kita doa tanpa kesadaran dan tanpa roh yang hidup, iman yang hidup dan seterusnya ya. Sekali lagi eh, untuk mengerti rahasia ilahi itu ya jalan satu-satunya adalah berdoa terus-menerus dengan metode tadi itu dengan cinta dan kesetiaan maka kita pasti akan sampai pada pengalaman, oh inilah yang dimaksudkan, luar biasa. Doa yang sangat sederhana, tapi sangat ampuh. Membuat kita itu satu dengan Maria, dan dengan demikian satu dengan Yesus. Karena bagi Montfort itu kalau kita itu dekat dengan Maria, Maria itu selalu menunjuk pada Yesus. Tidak pernah menunjuk pada dirinya sendiri. Makanya waktu Elizabeth mengatakan, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah yang dikandungmu itu, Yesus, buah buah kandunganmu itu. Baru kemudian ditambah kata Yesus ya. Waktu Elizabeth itu dia tidak sebut kata Yesus, dia belum tahu namanya Yesus. Um, Maria langsung menjawab, ku mengagungkan Tuhan. Jadi setiap pujian yang kita sampaikan kepada Maria, Maria selalu membawanya kepada Allah, menunjukkannya kepada Allah. Jiwaku mengagungkan Tuhan. Jadi dia memuliakan Tuhan. Jadi kita memuji Maria, lah Maria pada gilirannya memuji Allah. Gitu. Jadi pujian kita itu di bawah Maria ke hadapan Allah menjadi pujian Maria sendiri, pujian Allah. Nah, itu menarik sekali ya sebetulnya dengan kalau kita menyadari eh, hal-hal itu. Lalu yang kedua, yang berikut, semakin kita eh, dekat dengan Maria, punya devosi yang kuat, Roh Maria itu hidup dalam diri kita. Nah, kalau kita dipenuhi Roh Maria, maka menjadi pengikut Kristus, memikul salib, memahami kitab suci, memahami penderitaan, memahami macam-macam peristiwa yang menjengkel atau yang krisis dalam hidup itu tidak menjadi sulit karena eh, seperti Maria kita bisa melewati semuanya itu sampai di kaki salib.
Demikian saja Bapak Ibu dan saudara-saudari dari saya. Mohon maaf kalau terlalu lama mungkin dan juga mungkin banyak yang kebingungan ya. Silakan. Saya kembalikan ke ini ya, MC ya. Silakan, dokter.